Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau dan dapat menghasilkan buah sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 47 sampai 50. Demikian sabda Tuhan. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai. Dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ingatlah firman yang Kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa jiwa-Mu menghidupkan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah tak sekedar kenal. Saudara yang terkasih, pada waktu masih remaja, Francis Asbury sering berjalan-jalan mengelilingi tempat kerja pandai besi yang luas. Suatu hari ia memiliki kesempatan untuk berbincang-bincang dengan salah seorang pandai besi. "Selamat sore, Pak. Landasan besi itu besar sekali," kata Francis mengawali perbincangannya dengan laki-laki yang bernama Vokal. "Landasan itu memang yang terbesar di daerah ini, Nak," kata Vokal menjelaskan pada Francis. Sejak hari itu Francis menjadi akrab dengan Vokal. Suatu hari Vokal bertanya kepada Francis, "Francis, apakah engkau seorang Kristen?" Francis tertawa dan berkata, "Di sekolah, saya dipanggil hamba Tuhan karena setiap hari Minggu saya beribadah. Lagi pula saya dikenal sebagai orang jujur. Bukan itu, yang kumaksud sebagai seorang Kristen adalah seorang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus," kata Vokal kepada Francis. Kemudian Vokal menjelaskan arti dan bagaimana membina hubungan pribadinya dengan Tuhan Yesus. Kemudian di usia 26 tahun, Francis Asbury menyerahkan dirinya sebagai penginjil di Amerika Serikat. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Yesus, seharusnya kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bukankah dua orang yang saling mengasihi memiliki hubungan yang intim? Hubungan yang intim dengan Tuhan tidak bisa dibina jika kita datang kepadanya hanya pada hari Minggu saja atau menjelang hari Natal saja. Keintiman dengan Tuhan akan tercipta jika kita mau belajar mendisiplin diri untuk berdoa dan membaca serta mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Kesibukan atau pekerjaan yang menumpuk tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk mengabaikan jam doa kita. Bahkan kepadatan pelayanan pun tidak bisa menggantikan kedudukan doa pribadi kita. Kita akan merasakan perbedaan yang besar ketika mengisi hari dengan berdoa dibandingkan dengan hari tanpa berdoa. Sadarilah
bahwa jiwa kita butuh makanan rohani, dan itu hanya bisa kita dapatkan jika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sedang menanti dan merindukan kedatangan kita di hadiratnya saat ini. Jadi, jangan biarkan Dia menunggu lebih lama lagi. Hampirilah Tuhan sekarang juga. Yakinlah bahwa jika kita menanggalkan berbagai alasan atau kemalasan rohani dan datang kepadanya saat ini, maka kita akan merasakan damai sejahtera yang melimpah dalam hati kita. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh dengan cara membangun hubungan yang dekat dan semakin erat lagi dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ampunilah kami jika hubungan kami selama ini denganmu hanya terbatas saling mengenal dan bukan saling mengasihi. Bantulah agar hati kami mau lebih terbuka untuk semakin dekat dan intim denganmu, sehingga hati kami dipenuhi dengan sukacitamu. Bapa yang baik, kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah, melainkan mau bangkit berjuang untuk mengatasinya. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan, sehingga mereka memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan juga semangat kepada kami di dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.